Cerita Arwah Berduka, season yang kedua, volume yang kelima, chapter yang pertamanya. Kini, akhirnya seketika langsung dibuka dengan beberapa potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada chapter ini, terdapat dua topik pembahasan utama yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama adalah tentang hasil pertarungan penentuan antara Super Tino melawan Arnold pada ronde yang keduanya. Lalu yang selanjutnya adalah sebuah potongan cerita singkat tentang ekspedisi Dungeon Level 8 alias Dungeon Istana Malam yang kebetulan sekarang akan segera dimasuki oleh pasukan dari Arnold karena dirinya sedang mencoba untuk dapat mengejar party dari Cry. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, tepat ketika Tino saat itu sudah sangat marah, akibat dirinya bisa melihat Cry yang kebetulan sedang diserang secara terus-menerus oleh ketua partai dari Volumis, yaitu Arnold. Maka di saat yang bersamaan inilah artefak topeng daging alias artefak Overgrid yang kebetulan sekarang ada di dekatnya itu, akhirnya dia pun kini seketika langsung berkata kepada Tino, "Tino, apakah dirimu sekarang sudah bersedia untuk dapat menerimaku? Dan juga, apakah dirimu sekarang sudah siap untuk bisa meminjam semua kekuatanku? Karena jika dirimu tidak segera berubah, dan juga jika dirimu sama sekali tidak mencoba untuk dapat bergabung bersama denganku, maka secara otomatis kau pun sekarang hanya akan menjadi beban. Dan juga kau pun sama sekali tidak akan pernah bisa bertarung untuk dapat mengalahkan hunter level 7 itu. Berdasarkan hal tersebut, maka ayo cepat terima takdirmu. Dan juga izinkanlah aku untuk dapat mengendalikan semua tubuhmu." Mendengar penawaran dari artefak topeng daging tersebut, Tino pun awalnya sempat menolaknya. Namun setelah dirinya sudah sadar bahwa semua yang diucapkan oleh artefak itu adalah sebuah fakta, maka pada halaman yang berikutnya, Tino pun kini langsung bersedia untuk bisa menerima kekuatan yang akan dipinjamkan oleh dirinya. Tapi meskipun begitu, Tino pun sekarang sama sekali tidak mau untuk bisa menyerahkan jiwanya. Yang artinya, meskipun Tino bisa menggunakan kekuatan dari artefak Overgrid, namun pada akhirnya jiwa dari Tino tetap bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Alias kesadaran dari Tino sekarang semuanya masih bisa dikendalikan. Di momen itulah tanduk berwarna hitam kini seketika langsung keluar tepat dari atas kepala Tino. Serta rambut dari Tino saat ini juga ikut berubah menjadi terlihat semakin panjang. Tidak hanya itu, karena di sekitar tubuh dari Tino nampak beberapa kilatan petir dengan warna merah muda yang sekarang sudah menyelimuti semua tubuh dari Tino tersebut. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Arnold pun sama sekali tidak terlihat ketakutan. Karena pada dasarnya, dirinya sekarang sudah melewati banyak sekali ujian dari Cry, yaitu ujian Thousand Trial. Jadi secara tidak langsung, kekuatan dari Arnold sekarang jadi ikut meningkat. Ditambah, dia pun kembali menggunakan kekuatan mode naga gunturnya lagi demi dapat melanjutkan pertarungan dari mereka berdua. Tapi sayangnya, semua kejadian pertarungan dari Tino sekarang nampaknya sama sekali tidak diperlihatkan. Karena setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Tino sekarang sudah berhasil bangun dari pingsannya, mereka pun kini langsung menceritakan tentang seperti apakah jalannya pertarungan dari Tino sebelum Tino akhirnya bisa dikalahkan. Di mana menurut mereka berdua, inti dari pertarungan Tino melawan Arnold adalah seperti ini. Pertama, setelah menggunakan mode Super Tino atau mode Tino si bocah kematian, maka secara otomatis power dari Tino saat itu langsung menjadi meningkat hingga setara dengan kekuatan mana dari Atom Smart, yaitu kekuatan dari hunter level 7. Kedua, refleks dan juga kecepatan dari Tino saat itu juga ikut berubah. Di mana pergerakan dari Tino mirip seperti pergerakan dari kilat. Hingga mata dari hunter biasa sama sekali tidak pernah bisa mengikuti semua pergerakan dari Tino tersebut. Dan yang ketiganya, kekuatan pukulan dari Tino saat itu sangatlah mematikan. Mengingat hanya dengan satu kali pukulan alias hanya dengan satu kali hempasan, maka secara otomatis permukaan tanah yang ada di sekitar tubuh dari Tino bisa dibuat menjadi hancur mirip seperti ledakan. Tapi sialnya, lawan yang harus dihadapi oleh Super Tino adalah hunter dengan level 7. Sekaligus hunter yang baru saja menyelesaikan semua ujian 1000 cobaan dari Cry. Jadi dengan begitu, Tino pun akhirnya bisa dikalahkan oleh dirinya dengan menggunakan kekuatan penuhnya yang kebetulan sekarang sudah berhasil meningkat. Atau dengan kata lain, Tino memang kuat, tapi Arnold pun sekarang jauh lebih kuat daripada Tino. Lalu, Tino memang cepat.
Tapi Arnold pun sekarang jauh lebih cepat juga daripada Tino. Kemudian, tubuh dari Tino memang keras. Tapi faktanya, tubuh dari Arnold sekarang jauh lebih keras daripada Tino. Jadi, walaupun pada awalnya pertarungan dari mereka berdua sempat seimbang, namun perbedaan pengalaman yang sangat besar di antara Tino dan juga Arnold tentu saja mampu menjadi faktor pembedanya. Beruntungnya, pertarungan dari mereka berdua saat itu berhasil dihentikan. Ketika pasukan dari Monster Troll lagi-lagi kembali datang untuk dapat mengganggu mereka. Sehingga di tengah keributan tersebut, Cry dan juga teman-temannya kini memutuskan untuk dapat pergi. Mengingat Cry pun sekarang sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Atom Smart, Lucia dan juga Luke. Sementara itu, Arnold yang tubuhnya sudah mulai kelelahan akibat meladeni pertarungan panjangnya melawan Tino. Maka dia pun kini seketika langsung menjadi tertinggal. Karena pada dasarnya dirinya harus bisa mengalahkan puluhan monster liar itu lebih dulu sebelum Arnold bisa kembali mengejarnya. Nah, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah party dari Cry, sekarang sudah bisa sampai tepat di depan pintu gerbang dari dungeon Istana Malam. Maka tanpa menunggu lama, Cry, Citri, Lismart, Tino, Kill dan juga Chimera, akhirnya mereka semua pun kini segera memutuskan untuk bisa segera masuk menuju ke dalam dungeon level 8 tersebut. Namun, setelah berputar-putar selama beberapa saat, maka Cry pun kini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat kenyataannya, ruang harta dari bos level 8 itu yang sebelumnya sedang bertarung mati-matian melawan Luke, nampaknya sekarang semuanya sudah kosong. Yang artinya, Luke, Lucia dan juga Atom Smart, ternyata mereka pun saat ini sudah berhasil untuk bisa mengalahkan monster terkuat di dalam dungeon level 8 ini. Jadi gara-gara itu, Cry yang nampak sangat kecewa, dia pun akhirnya memutuskan untuk dapat pergi dari dalam dungeon level 8 ini menuju ke dalam kota terdekat, yaitu kota Souls. Dengan sebuah tujuan untuk bisa beristirahat dan juga untuk dapat bermalam. Sebelum, Cry pun nantinya akan kembali mencoba untuk dapat menyusul kelompok dari Atom Smart lagi. Demi dapat melakukan reuni dan juga demi dapat merayakan kemenangan mereka dengan cara mandi air panas secara bersama-sama. Oh iya, sebagai catatan ya, walaupun saat ini Cry tidak berhasil bertemu dengan kelompok dari Atom Smart, tapi di akhir cerita perjalanan panjang dari Cry, mereka pun nantinya akan tetap bisa bertemu dan juga mereka pun akan kembali berkumpul lagi. Namun cerita ini baru akan ada di dalam beberapa chapter kedepannya, bukan pada chapter pertama dari volume yang kelimanya. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Arnold. Di mana pada halaman yang berikutnya, Arnold yang kebetulan baru saja sampai tepat di depan pintu gerbang dari dungeon level 8 ini, maka tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung berteriak tepat menuju ke arah teman-temannya, yaitu, ayo segera kita mulai. Mendengar ucapan itu dari Arnold, Gilbert, Rudra, Chloe dan juga teman-teman yang lain awalnya sempat mempertanyakan semua keputusan dari Arnold. Serta mereka pun juga sempat memberikan peringatan kepada Arnold bahwa dungeon yang akan segera mereka masuki adalah dungeon level 8 yang merupakan salah satu dungeon terkuat di dalam negara Zebrudia. Jadi, jika mereka memaksa masuk dengan membawa anggota level 3, level 4, level 5, dan juga level 6, ditambah masuk hanya dengan membawa perbekalan seadanya saja, maka hal itu sama saja seperti bunuh diri. Mengingat para monster yang berada di dalam dungeon level 8 ini, semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar, mirip seperti monster anak naga. Jadi jika ada 1000 monster di dalamnya, maka secara tidak langsung, hal itu sama saja seperti bertarung melawan 1000 anak naga yang sekarang belum dewasa. Mendengar perkataan itu dari teman-temannya, Arnold pun kini seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini. Di mana menurut Arnold, dirinya lah yang nantinya akan bertanggung jawab. Serta dia pun juga memastikan bahwa tidak akan ada hunter yang terbunuh selama dirinya masih berdiri. Ditambah, Arnold pun juga meyakinkan teman-temannya bahwa nyawa dari mereka semua adalah prioritas dari Arnold. Dan juga dia pun akan berusaha mati-matian untuk dapat bisa melindungi mereka semua. Di momen inilah, Chloe pun akhirnya kini seketika langsung menjadi sadar bahwa meskipun Arnold adalah seorang hunter barbar yang sekarang sangatlah benci sekali menuju kepada kelompok dari Cry, tapi faktanya Arnold adalah seorang hunter yang sangat baik dan juga dia adalah seorang hunter yang cocok untuk bisa dijadikan teladan. Mengingat sejauh ini Arnold terus saja bertarung sendirian untuk dapat bisa melindungi mereka semua.
Walaupun lawan yang sebelumnya sudah mereka hadapi, semuanya adalah monster tingkat tinggi hasil ujian dari Cry. Jadi berdasarkan hal itu, maka Chloe pun lagi-lagi menjadi dibuat kembali salah paham. Di mana di dalam pikirannya itu, dungeon level 8 ini adalah ujian dari Cry yang selanjutnya. Yang artinya, jika Arnold dan juga mereka semua sekarang bisa menyelesaikan ujian 1000 cobaan, maka menurut dirinya, level kemampuan dari mereka otomatis sekarang akan menjadi meningkat. Dengan kepercayaan seperti itulah, Chloe dan juga semua orang yang sekarang ada di depan pintu gerbang, mereka pun kini akhirnya langsung menjadi yakin. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun kini seketika langsung masuk untuk dapat bisa menyelesaikan dungeon level 8 ini dan juga untuk dapat mengejar Cry. Menariknya, di saat party dari Arnold sekarang sudah mulai membuka pintu pagar depan dari dungeon istana malam ini. Maka di saat yang bersamaan itu, Arnold pun untuk yang kesekian kalinya, sekarang dia pun kembali menjadi salah paham. Mengingat pada kesempatan itu, terlihat tumpukan mayat-mayat dari monster skeleton atau dari monster Dark Knight yang sekarang sudah tertumpuk dengan rapi tepat di dalam halaman depan istana tersebut. Bahkan saking banyaknya mayat dari monster itu, Arnold pun sampai tidak bisa menghitungnya lagi. Karena menurutnya, jumlah monster yang sudah berhasil dikalahkan oleh Cry sepertinya lebih dari 1000 ekor. Sampai jalanan yang sekarang mereka lalui, saat ini semuanya juga sudah tertutup dengan tubuh dari monster kesatria hitam. Sialnya, walaupun pada dasarnya mereka sempat berpikir bahwa dungeon istana malam ini sekarang semuanya sudah kosong, tapi tiba-tiba saja dari arah belakang mereka, beberapa pasukan monster kesatria hitam yang tersisa dan juga sekarang sudah terluka, akhirnya mereka pun kini berhasil bangun lagi. Lalu tanpa menunggu lama, pasukan monster kesatria hitam itu kini seketika langsung mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Arnold. Dengan cara menggunakan teknik tebasan pedang kegelapan mereka sampai tubuh dari Arnold kini kembali menjadi terluka. Nah, mulai dari sanalah jalannya sebuah pertarungan panjang di dalam dungeon level 8 ini nantinya akan segera dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Arnold pun tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Serta dia pun akan kembali menggunakan kekuatan dari pedang gunturnya lagi untuk bisa bertarung melawan mereka. Wow, menarik banget ya.